sulit berinovasi atau inovasinya mungkin akan jadi ngawur kalau tidak menguasai ilmu-ilmu dasar. Setelah itu ilmu dasar itu perlu ditanamkan secara cukup mendalam. Nanti Anda bisa berkreasi, berinovasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip sains yang benar. Dan yang kedua, karena di lapangan itu tidak semuanya selalu mulus, Anda hanya sekedar bekerja, masuk pagi, pulang sore, enggak. Ada banyak hal yang itu banyak tantangan-tantangan, ada banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan di lapangan. Selain perlu pengetahuan dasar yang kuat, itu adalah yang kedua perlu mental yang kuat. Bahwa solusi itu tidak selalu bisa langsung didapatkan. Anda harus mencari diskusi, mencari lagi sampai ketemu yang terbaik. Nah, beberapa kasus di lapangan itu belum sampai ketemu masalah dalam waktu yang cukup lama sudah menyerah, nggak mau, mundur dan sebagainya. Itu yang perlu diperbaiki katanya begitu. Jadi mereka ini teman-teman diminta untuk punya semangat yang lebih, masuk punya kreativitas yang lebih ketika menghadapi masalah-masalah di lapangan. Gitu. Kalaupun tidak bisa langsung selesai, ya tidak apa-apa. Tapi mungkin cara berpikir yang konstruktif adalah pada masalah besar yang sulit, tolong bisa nggak itu dipilah-pilah, dipecah-pecah menjadi masalah yang lebih kecil-kecil, sehingga kita mengerjakannya ya sebagian dulu, misalnya gitu, supaya ada progres perbaikan. Gitu. Nah, kalau tidak punya kemampuan memilah-milah, memecah-mecah masalah, dan semangat untuk menyelesaikan masalah dengan tetap gigih, banyak yang pekerjaan tak selesai. Ini tidak ada di kuliah apapun gitu, semangat seperti itu. Kecuali ya kita harus tanamkan lewat ya mungkin nasihat-nasihat atau pengalaman-pengalaman yang dibagi oleh mereka itu yang kita perlu perlu belajar dari situ. Pokoknya kalau ada kuliah dari praktisi, tolong hadir dan tanyakan hal yang mungkin non akademik juga apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu yang pengalaman mereka. Kami dari dosen kadang-kadang juga tidak selalu punya pengalaman yang detail seperti itu di berbagai industri yang juga beda-beda. Kalau di sini kami ya di kampus mungkin tahu, tapi kalau di industri Anda suka di industri Anda harus manfaat ketemu dengan praktisi untuk bertanya juga hal yang non akademik seperti itu menarik. Itu pesan-pesan yang kami sampaikan. Sehingga kaitan dengan menyelesaikan masalah, mereka mengusulkan agar sebagian waktu dari kuliah itu berupa problem solving. Ada masalah, coba selesaikan. Itu masalah dengan akademik itu tugas yang masih wajar. Kalau tugasnya terus jadi pribadi, tidak fair ya. Mas tolong belikan gorengan gitu. Nah, itu kan nggak benar itu. Tapi kalau Mas tolong kerjakan soal ini ada kasus di pabrik ini begini. Wah kok jadi susah Pak? Ya memang seperti itu. Di lapangan itu nunggu kuliah dulu, baru nanti ada masalah. Enggak masalah kapan datang, kapan saja. Kita harus ya hadapi. Kita tidak boleh yang lari, kalau kita lari semua yang ngajarin siapa? Ya harus kita. Karena itu perlu mengasah kemampuan menyelesaikan masalah, menganalisis dan sebagainya supaya ditambahkan tidak hanya menerima itu dari itu terinspirasi saya menyampaikan 1, 2, 3 soal yang terkait dengan analisis masalah. Saya akan sampaikan setelah ini di Google Classroom. Anda bisa cari di sana. Tapi akan saya share dulu di sini untuk kita diskusikan dan jelaskan dulu. Dari tadi maka saya akan di akhir-akhir ini beberapa kali kuliah akan saya tambahkan beberapa problem solving atau mungkin beberapa analisis yang Anda harus coba lakukan, diskusikan boleh, dikumpulkan masing-masing. Baik, saya akan share screen. Sebentar saya siapkan dulu. Sudah, sebentar. Oke, saya share screen ya. Sudah kelihatan? Halo, kelihatan Ya nggak? Pak, kelihatan Pak. Oke. Yang ini adalah terkait dengan transistor dan diode. Tolong dicermati. Nomor yang pertama, memasang diode pada relay. Itu kelihatan pada transistor sebagai saklar, sakarnya menghidupkan relay. Nah, di situ ada dipasang diode. Pertanyaannya adalah apa fungsi diode di situ? Untuk apa? Nanti dijelaskan.
Kan bagaimana kasus-kasusnya apa sehingga Anda tahu nanti fungsinya apa sebenarnya juri di situ. Memang ada gunanya nggak di situ ya? Ini ada ya. Tapi apa gunanya? Bagaimana kerjanya bisa berguna seperti itu. Yang kedua, jadi dulu. Susah. Yang kedua ini rangkaian apa kira-kira? Di rangkaian Regulator tegangan. regulator tegangan. Ya. Itu ada pakai IC 78, LM78 sekian-sekian. Tegangannya bisa variabel macam-macam boleh. Itu ada transistor Q1, ada R1 3 ohm. Jelaskan apa fungsi transistor Q1 di situ. Mungkin bisa dikaitkan atau sebaiknya kaitkan dengan R1 ya. R1 di situ ada I regulator, I yang masuk ke IC, I yang lewat Q1 dan I yang keluar dari output atau IO gitu. Bagaimana fungsinya itu apa Q1 itu? Terus apa fungsi R1 di situ? Nah, tolong dijelaskan. Yang ketiga, alasannya orangnya mirip, ditambahkan lagi transfer Q2. Satu sudah ditanyakan yang berdua, yang nomor tiga ini akan Q2-nya. Q2-nya fungsinya untuk apa? Novel, tolong dimatikan, jangan bocor soalnya. Eh, Jelaskan hubungan antara Q2 dengan RSC. Jadi fungsinya apa? Nanti kalau untuk menjelaskan itu mungkin perlu menjelaskan tentang RSC-nya hubungannya dengan Q2. Oke. Itu sederhana kan, tapi tolong dijelaskan. Nanti kalau perlu rumus ya jelaskan rumusnya, dan menghitungnya begini-begini dan sebagainya. Ini sudah saya upload di Google Classroom. Tolong dikerjakan, boleh kerjasama, tapi mengumpulkannya sendiri-sendiri. Tulis tangan, gitu ya. Apa nah? Analisanya dengan tulisan tangan. Kumpulkan hari ini juga nanti jam maksimal jam setengah dua, jam 13.30 di Google Classroom. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Itu kan tiap di hari. kertas, di foto, atau lewat PDF ya, Pak? Ya. Ya, ya jelas tulisan tangan di PDF tidak masalah. Ini PDF saja kalau sama-sama sudah difoto untuk jadiin PDF. Supaya langsung bisa diamati kalau di Classroom kalau PDF langsung bisa dibaca, langsung bisa dinilai. Gitu, Farhan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup, yang lain masih ada? Nggak terlalu sulit mestinya. Itu cuma perlu baca-baca, diskusi boleh. Itu di-upload masing-masing. Kalau hasil Anda benar dan Anda eh, lebih awal mengumpulkan, jadinya akan lebih tinggi gitu ya. Kalau awal dan tidak terlalu masalah, itu tetap salah ya. Sama-sama benar kalau dikumpulkan lebih awal, jadinya lebih tinggi. Oke, saya kira itu dulu untuk kali ini. Saya sudah dapat tugas. Di akhir tahun banyak sekali numpuk tugas, jadi saya maaf tidak memberikan kuliah satu arah dari saya, tapi ini tugas background juga tadi respon dari para praktisi, harus banyak problem solving, ya, saya mengasah kemampuan Anda menyelesaikan masalah itu penting untuk ke depannya. Jadi bukan hanya asal mempersulit, tapi memang itu penting karena di tempat kerja ini sewaktu-waktu akan ada banyak masalah dan itu kita yang tim namanya disekat. Saya kira itu saya stop screen-nya. Secara presensi akan saya anggap masuk semua. Tapi kalau tentang kaitan dengan hasil pekerjaannya tetap lihat di apa namanya di classroom. Kalau tidak upload ya berarti nilainya tidak ada gitu. Begitu. Saya ada lagi satu lagi. Belum ada komentar atau sudah cukup jelas. Baik, saya mohon maaf tidak mengisi kuliah kali ini. Saya stop dulu apa namanya rekamannya. Recording stopped. Silahkan dikerjakan maksimal diupload jam setengah dua siang ini. Cukup sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.